Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal P3K untuk persiapan tes P3K tahun 2021 ini ya teman-teman. Nah, yang akan kita bahas yaitu mengenai kompetensi teknis khususnya untuk teknis guru PPKN seperti itu. Sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal nomor 1. Pada video kali ini, soal-soalnya yang akan kita bahas itu mengenai pedagogik sebenarnya ya, belum ke profesionalnya PPKN, tapi ke pedagogiknya PPKN, seperti itu. Oke, soal nomor 1, kurikulum mata pelajaran PPKN memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, keterampilan kewarganegaraan atau civic skill, dan karakter kewarganegaraan atau civic disposition. Analisis hukum digunakan ketika membicarakan tentang A. Peranan partai politik dalam penyuluhan hukum di masyarakat. B. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. C. Pengaruh struktur sosial terhadap kesadaran hukum masyarakat. D. Fungsi legislasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Atau yang E. Hambatan kultural dalam membangun sistem hukum nasional. Nah, teman-teman nanti bisa skip dulu videonya, teman-teman jawab, lalu teman-teman cocokkan apakah jawabannya benar atau salah, seperti itu ya. Nah, untuk soal nomor 1, jawabannya benar itu adalah yang A, penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Kurikulum mata pelajaran PPKN kajiannya memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan karakter kewarganegaraan. Dalam konteks teori hukum, misalnya mata pelajaran PPKN mengkaji tentang penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang, di mana otonomi daerah akan dikaji dari aspek hukum, baik landasan maupun dalam praktek penyelenggaraan dari perspektif yuridis. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk kompetensi dasar mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan adalah apakah yang A. Melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah, B. Menganalisis berbagai norma-norma yang berlaku di masyarakat, C. Menjelaskan makna berbagai norma yang berlaku di masyarakat, D. Mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran norma di masyarakat, atau yang E. Menunjukkan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Jawaban yang benar adalah yang A. Melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Nah, guru PPKN harus mampu mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum. Untuk kompetensi dasar, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan yang tepat, yaitu melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Nah, kompetensi dasar ini tuh termasuk dalam kompetensi dasar afektif atau civic disposition. Untuk mengembangkan indikator yang sesuai dapat dicermati dari kata kerja operasional yang ada dalam KD, yaitu mematuhi. Nah, kata kerja operasional ini kemudian dikembangkan dalam indikator pencapaian kompetensi menjadi melaksanakan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dilihat dari kata operasionalnya, kata kuncinya, kata kerjanya, seperti itu. Lanjut soal nomor 3. Pak Iqbal akan mengajar PPKN dengan indikator pencapaian kompetensi mensintesiskan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Model pembelajaran yang tepat adalah A. Simulasi, B. Debat, C. Diskusi, D. Ceramah, atau yang E. Praktik. Jawaban yang benar adalah yang C, diskusi. Karena guru PPKN harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat agar ketercapaian kompetensi pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Pada prinsipnya, tidak ada model pembelajaran yang terbaik, karena model yang dipilih sangat tergantung dari kompetensi yang akan dicapai. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, maka model pembelajaran yang tepat adalah model pembelajaran diskusi. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Para pemuda telah membuktikan peranannya yang sangat monumental dan bersejarah dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi terbentuknya Indonesia Merdeka, yang dibuktikan dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pengembangan materi pembelajaran yang mengarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang dapat berupa A. Pilihan politik identitas menjadi ajang pertarungan ideologi, B. Pilihan politik bersifat sementara untuk memenangkan pemilu,
C. Pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. D. Tokoh politik mengemukakan janjinya untuk menarik pemilih. Atau yang E. Banyaknya partai politik simbol keberhasilan demokrasi. Jawaban yang benar itu adalah yang C. Pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. Nah, materi PPKN dapat berupa pengembangan dari pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge yang dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran. Salah satu materi yang dikembangkan guru dalam pembelajaran PPKN yaitu tentang Sumpah Pemuda yang lahir pada tahun 1928. Nah, pada kajian materi ini dijabarkan tentang peran pemuda dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi terbentuknya Indonesia merdeka. Pengembangan materinya yang dapat mengarahkan pada integritas nasional pada masa sekarang dapat berupa pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Pak Iqbal sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran yang berisi membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Untuk itu, materi ajar yang tepat untuk dikembangkan oleh Pak Iqbal adalah A. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. B. Perumusan dasar negara oleh BPUPKI. C. Pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. D. Perumusan dasar negara dalam sidang panitia 9. Atau yang E. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang C, pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Dalam mengembangkan bahan ajar, guru PPKN harus memperhatikan kesesuaian antara materi yang dikembangkan dengan indikator pencapaian kompetensi. Nah, materi ajar yang dikembangkan itu berdasarkan pada indikator pencapaian kompetensi yang dikembangkan sebelumnya. Nah, untuk indikator membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila, materi ajar yang tepat untuk dikembangkan adalah pendapat para pendiri negara tentang Pancasila, karena materi ini dapat dikembangkan menjadi beberapa bagian yang antara lain mendeskripsikan berbagai pendapat dari para pendiri negara tentang Pancasila. Jadi harus ada kesesuaian antara indikator pencapaian kompetensi dengan materi yang akan diajarkan. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Ibu Mawar akan mengajar mata pelajaran PPKN dan merumuskan tujuan pembelajaran. Siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Pendekatan yang tepat untuk diterapkan oleh Ibu Mawar adalah A. Induktif, B. Deduktif, C. Individual, D. Kelompok atau E. Saintifik. Jawaban yang benar itu adalah yang D. Kelompok. Nah, sebelum menentukan model pembelajaran, guru PPKN perlu terlebih dahulu menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam pembelajaran. Nah, pendekatan yang tepat untuk tujuan pembelajaran siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari sekolah. Itu adalah pendekatan kelompok, karena ada kaitannya antara kerjasama dengan kelompok. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Seorang guru PPKN akan menerapkan model pembelajaran Project Citizen. Materi pembelajaran yang sesuai yaitu A. Sejarah pergerakan nasional sebelum Sumpah Pemuda. B. Menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. C. Peran generasi muda dalam mencetuskan Sumpah Pemuda. D. Peran organisasi yang memunculkan gerakan Sumpah Pemuda. Atau yang E. Mengidentifikasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Jawaban yang benar itu adalah yang B. Menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Nah, guru PPKN dalam menentukan dan memilih model pembelajaran harus secara cermat menganalisis indikator pencapaian kompetensi dan materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Untuk model pembelajaran Project Citizen, materi yang dikembangkan harus memuat permasalahan terkait kebijakan publik yang nantinya akan diselesaikan di kelas. Nah, materi yang memuat permasalahannya yaitu antara lain menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda, di mana itu menjadi masalah yang cukup besar ya untuk saat ini, teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Pak Eko sebagai guru PPKN SMP akan menerapkan metode pembelajaran inquiry. Indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk dikembangkan yaitu A. Mengidentifikasikan adat istiadat dan budaya yang dikembangkan di masyarakat. B. Menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. C. Mendeskripsikan perilaku yang sesuai untuk pengalaman sila-sila Pancasila. D. Mengidentifikasikan berbagai contoh pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Atau yang E. Menyebutkan kelebihan dan kekurangan nilai-nilai demokratis Pancasila. Ini metode pembelajarannya tadi adalah inquiry. Jawaban yang benar itu adalah yang B. Menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila ini tidak diamalkan.
Nah, guru PPKN dalam mengembangkan metode pembelajaran harus mencermati indikator pencapaian kompetensi yang akan dikembangkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Salah satu metode pembelajaran yang sesuai untuk indikator pencapaian kompetensi menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan, yaitu dengan metode pembelajaran inquiry. Metode pembelajaran inquiry ini melatih peserta didik untuk mencoba menemukan dan berpikir analitis terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan kemampuan melakukan analisis yang mendalam terhadap permasalahan yang ada di dalam masyarakat, peserta didik dikembangkan untuk memiliki kemampuan keterampilan kewarganegaraannya. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 9. Pak Bakri meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil telaah tentang akibat pelanggaran lalu lintas melalui metode diskusi. Dalam hal ini, langkah awal yang dilakukan dalam pembelajaran adalah A. Membagi kelas menjadi beberapa kelompok. B. Meminta peserta didik mengidentifikasi masalah. C. Mencari contoh-contoh pelanggaran lalu lintas. D. Melakukan investigasi ke lapangan secara berkelompok. Atau yang E. Menyimpulkan hasil investigasi yang sudah dilakukan. Yang E ini bukan ya, karena yang ditanyakan adalah langkah awal. Jawaban yang benar itu adalah yang A, membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Karena kan tadi metodenya diskusi, jadi butuh beberapa kelompok. Oke, setiap model pembelajaran itu memiliki langkah-langkah atau sintak baku yang diterapkan dalam pembelajaran. Guru PPKN harus mampu memahami setiap urutan langkah yang akan diterapkan. Ketika guru PPKN akan menerapkan model pembelajaran diskusi, maka langkah awal yang dilakukan oleh guru adalah membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Dalam membagi kelompok, guru dapat menggunakan strategi inovatif termasuk dalam memberi nama kelompok. Misalnya, untuk menentukan suatu kelompok tertentu, guru dapat membuat potongan puzzle beberapa rumah adat sesuai dengan jumlah kelompok yang akan dibuat. Lalu kemudian membagikan kepada semua peserta didik. Setelah puzzle terbentuk utuh menjadi satu bentuk rumah adat, maka itulah anggota kelompoknya dan nama kelompoknya disesuaikan dengan nama rumah adat tersebut, gitu ya. Oke, kita lanjut soal yang terakhir, soal nomor 10. Pak Budi sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah. Media pembelajaran yang tepat dipilih oleh Pak Budi untuk mencapai kompetensi pembelajaran tersebut adalah yang A. Video tentang sidang pembentukan peraturan daerah. B. Bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. C. Video tentang kegiatan pembentukan peraturan daerah. D. Gambar tentang sidang pembentukan peraturan daerah. Atau yang E. Aplikasi tentang sidang pembentukan peraturan daerah. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Guru PPKN di samping harus mampu mengembangkan bahan ajar, metode, dan evaluasi, juga mampu memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang tepat untuk mencapai kompetensi pembelajaran. Media yang tepat untuk indikator pencapaian kompetensi menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah, yaitu bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Melalui bagan alur tersebut akan memudahkan peserta didik dalam mencapai kompetensi pembelajaran, yaitu menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, itulah tadi beberapa contoh soal mengenai kompetensi teknis guru untuk guru PPKN. Semoga soal-soal ini dapat membantu teman-teman. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar ketika channel ini upload soal-soal terbaru, teman-teman bisa langsung menyimaknya. Begitu ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Semoga kita semua bisa menjadi ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.